Anak laki-laki itu mengeluarkan belalang dari kotak kaca. Kemudian dia meletakkan belalang itu di jarinya. Tanpa diduga, belalang itu menggerogoti luka di jarinya dengan lahap. Tetapi anak laki-laki itu tidak takut sama sekali, melainkan diam-diam mengamati belalang dan mengamati jarinya. Belalang itu terus menggerogoti luka di jarinya, dan bocah itu terus mengamati tangannya. Saat ini, sang ibu mengambil semua barang dari bagasi dan membawanya. Bocah itu menceritakan hal itu kepada ibunya. Tetapi ibunya tidak menghiraukannya. Seluruh keluarga mencari nafkah dengan beternak belalang. Setelah belalang besar, belalang akan dipanen. Ada yang dipanggang di dalam oven. Ada yang dimasak secara manual. Ada juga yang dijadikan sebagai protein dan dimakan. Namun, belalang yang dipelihara oleh Cui Hua belakangan ini tidak tumbuh dengan baik. Tidak hanya mereka tidak bertelur, tetapi mereka juga mati secara berkelompok. Karena belalang memiliki nafsu makan yang buruk, mereka tidak dapat dijual dengan harga yang bagus. Belalang miliknya biasa dijual dengan harga 1.000 yuan, tetapi sekarang pembeli hanya memberinya 200 yuan. Hal itu membuat Cui Hua sangat marah, sehingga dia melempar keranjang belalang itu. Dia datang ke tempat pemeliharaan belalang, mulai melampiaskan emosinya dan menghancurkan tempat itu. Setelah itu, dia tidak sengaja terpeleset dan terjatuh ke tanah hingga pingsan. Ketika dia terbangun, pemandangan aneh terjadi. Dia melihat belalang berbaring di tubuhnya. Dia sangat ketakutan dan mundur dengan cepat. Saat ini, dia melihat mulut belalang penuh darah. Belalang itu menggerogoti tangannya. Yang lebih aneh lagi adalah, setelah belalang memakan daging, mereka menjadi energik. Dan yang tidak bertelur mulai bertelur. Mereka yang tumbuh lambat juga mulai mengalami kerontokan kulit. Melihat belalang telah banyak berubah, Cui Hua memiliki ide yang berani. Dia ingin menggunakan darah dan dagingnya untuk beternak belalang. Dia membuka kain kasa di pergelangan tangannya, memperhatikan luka yang belum sembuh, kemudian memasukkan tangannya ke dalam tempat belalang dibesarkan. Dia ingin memberi makan belalang dengan daging dan darahnya sendiri. Di bawah gigitan belalang, Cui Hua segera menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia menahan rasa sakitnya. Kemudian mencabut sisa-sisa belalang menggunakan penjepit, satu persatu ditarik keluar dari luka. Meskipun metode pembiakan ini terlihat menakutkan, tetapi belalang yang memakan daging dan meminum darahnya segera menjadi gemuk dan besar, bahkan mulai bertelur dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera menjadi kaya dalam semalam dengan menjual belalang. Dia segera memperluas tempat penangkaran di pekarangan. Untuk memungkinkan belalang bereproduksi dengan cepat, dia diam-diam pergi ke tempat penangkaran di malam hari, memotong pergelangan tangannya dengan pisau, dan membiarkan belalang memakan daging dan darahnya sendiri. Dengan cara ini, setelah 1 tahun yang singkat, belalang pertama yang memakan darah dan daging baru saja dipanggang dan dijual ke peternakan ayam dengan harga tinggi. Peternak ayam sangat menyukai belalang ini, sehingga membelinya dengan jumlah banyak. Setelah mendapatkan uang, Cui Hua tidak langsung pergi ke plaza untuk berbelanja, melainkan membeli 3 barel penuh plasma darah. Lagi pula, jika saya memberi makan belalang dengan tubuh kurus saya, tubuh saya akan mengering. Cui Hua mencampurkan tepung dengan pelum plasma untuk membuat gumpalan darah, kemudian memberikannya kepada belalang. Belalang mulai bergerak dan makan. Tetapi Cui Hua tidak memperhatikan bahwa belalang yang meminum darah manusia lebih ganas daripada darah ayam. Jika mereka sangat lapar, mereka bahkan akan memakan jenisnya sendiri. Jika mereka dibiarkan terbang keluar, mungkin tidak akan ada kehidupan di suatu tempat dalam radius 10 km. Tapi apa yang kita takutkan akan terjadi secara diam-diam. Pada hari ini, Putri Cui Hua makan belalang panggang. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi sangat mudah tersinggung. Mendengar pekikan belalang di tempat penangkaran, dia langsung mengambil pisau dan menusuknya. Membuat beberapa lubang besar di penangkaran, yang juga menyebabkan belalang terbang keluar dalam jumlah besar. Pada saat ini, adik laki-laki tersayang sedang merumput di hutan bersama hewan peliharaannya. Detik berikutnya, tumpukan belalang menyerbu ke arahnya. Xiao Shuai berhasil melarikan diri tanpa cedera. Tetapi hewan peliharaannya mengalami bencana. Ketika Cui Hua menemukan Xiao Yang, dia telah dimakan oleh belalang. Pada saat ini, Cui Hua melihat kengerian belalang pemakan daging untuk pertama kalinya.
Setelah panik sebentar, dia tertawa bahagia. Karena ini juga pertama kalinya dia menemukan, bahwa selain daging dan darah, hewan yang berlumuran darah juga bisa memuaskan selera makan belalang. Sekarang dia akhirnya tidak harus mencari darah untuk memberi makan belalang. Tidak memiliki anak kucing atau anak anjing, jadi dia hanya bisa menculik anjing peliharaan tetangga. Keesokan harinya, orang tua yang malang ini sedang menatap halaman tetangga. Dia mencari anak anjing peliharaannya. Karena tadi malam, Cuihua melempar anak anjingnya ke kandang belalang yang dipelihara oleh keluarganya. Detik berikutnya, darah anjing jatuh setetes demi setetes, setelah itu tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, Cuihua diam-diam menangani kejadian itu. Mencoba menghapus kejahatan yang telah dilakukannya. Faktanya, dia tidak ingin melakukan hal-hal licik seperti itu. Dia telah memberi makan belalang dengan darahnya sendiri sebelumnya. Tetapi tubuhnya yang lemah sudah anemia. Jika dia melakukannya lagi, dia mungkin akan mati. Maka sejak saat itu, dia sering mendengar berita tentang hewan yang hilang. Belalang di keluarganya juga semakin kuat. Tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Orang tua di keluarga tetangga akhirnya menemukan rahasianya. Dia menemukan anjingnya di gudang. Jadi lelaki tua yang putus asa itu segera membakar gudang Cuihua. Dan dia juga memberi belalang itu makan malam dan bersembunyi bersama anak anjingnya. Setelah api membakar gudang penangkaran, belalang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka dengan liar menggigit penduduk terdekat. Tidak terkecuali Cuihua dan putrinya. Xiao Mei lari ke danau. Untuk sementara, dia melindungi dirinya menggunakan air danau dan papan perahu. Untuk menyelamatkan putrinya, Cuihua memotong tubuhnya dengan pisau di tepi danau. Mengolesi darah di sekujur tubuhnya, dan berjalan perlahan ke dalam danau. Menggunakan tubuhnya untuk menarik perhatian belalang. Belalang tidak bisa berenang, jadi mereka akan segera tenggelam di danau. Cuihua akhirnya menyelamatkan putrinya dengan darah dagingnya sendiri. Mungkin ini adalah hukuman atas kejahatannya, serta peringatan dari alam kepada umat manusia. Ini adalah film horor yang tidak menakutkan. Lagi pula, tidak banyak adegan menakutkan dalam film tersebut. Kecuali jika Anda sangat takut dengan belalang. Sutradara mengubah belalang yang semula herbivora, menjadi karnivora penghisap darah. Ini adalah sorotan terbesar dari film ini. Karena film ini agak terlalu terobsesi dengan hubungan antara ibu dan anak. Bagaimanapun juga, Cuihua memelihara belalang untuk memberi makan keluarganya. Cinta keibuannya masih patut dipuji. Itu saja untuk cerita hari ini.